Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Pada Minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama masuki Minggu ke-11 sesudah Trinitatis dan kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita akan mengawali dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Silakan duduk kembali. Dalam ibadah pagi hari ini kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, yang
mengingatkan kepada kita demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian PKJ 37 ayat 1 dan 2, bila kurnung dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang kau lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena melalui firman-Mu Engkau telah mengungkapkan apa yang menjadi isi hatimu. Bahwa Engkau tidak suka dengan orang congkak, Engkau tidak suka dengan orang yang sombong, tetapi Engkau sangat menyayangi orang yang rendah hati. Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kepada kami apa yang menjadi isi hatimu, maka kami merasakan dalam hidup kami, menyadari Tuhan, bahwa kami sering sekali congkak, angkuh, dan sombong. Hidup kami dipenuhi dengan iri hati dan benci. Sungguh perbuatan sikap yang tidak Engkau sukai. Karena itu Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu,
Dengan kasih-Mu kiranya Engkau berkenan menyucikan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib Bukit Golgota. Teristimewa di saat kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karuniakan kepada kami hati yang dipenuhi dengan sikap rendah hati. Sehingga olehnya Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan juga boleh menyenangkan hati sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya di dalam kasih sayang-Mu Engkau mengampuni kami. Di dalam kasih sayang-Mu Engkau menguatkan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah yang datang kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang memberitakan kepada kita demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan pengakuan kita dan firman Tuhan ini, maka dengan sukacita saya memberitakan kepada sidang jemaat bahwa hari ini juga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian NKB 122 ayat 1 dan 2. Ku ingin berperangai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca kebenaran daripada firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk memahami
bahkan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini Engkau pakai, Engkau kuatkan, Engkau beri hikmat sehingga hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 18, Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Firman Tuhan di bawah judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan hari ini. Tuhan memberi waktu yang indah kepada kita untuk sekali lagi boleh beribadah di gedung gereja ini dan sekaligus akan menerima sakramen perjamuan kudus. Perlu saya sampaikan bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan ini sekaligus akan menjadi tuntunan buat kita dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Saya juga mau menyampaikan bahwa nanti ketika kita pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan, roti dan anggur akan diberikan secara serentak karena sudah dikemas dalam satu kemasan. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita membawa persembahan dalam rangka perjamuan kudus juga akan disampaikan bersamaan dengan persembahan kolekte. Salah satu persembahan yang kita akan pakai untuk persembahan perjamuan kudus dimasukkan dalam kantong biru. Demikian juga nanti dalam doa syafaat
Dan doa syukur perjamuan kudus akan dilakukan bersamaan dengan doa syafaat, dengan doa syukur perjamuan kudus. Hal ini kita lakukan mengingat aturan protokol kesehatan yang patut kita taati bersama-sama. Namun perlu kita ingat bahwa sekalipun kita melakukan tatanan kehidupan baru ini, perjamuan kudus yang kita terima tidak akan kehilangan maknanya. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini berupa sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa makna, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Tuhan Yesus menyampaikan dalam perumpamaan ini ada dua tipe sikap orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi ada dua tipe sikap orang yang beribadah kepada Tuhan. Tipe yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan membandingkan dirinya dengan orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga dia dengan berani menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Dia menunjukkan sikap salehnya di hadapan Tuhan dan dengan berdoa menadahkan mukanya kepada Allah. Dengan sombong dia menunjukkan daftar kesalehan yang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sikap ibadah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan sikap ibadah yang kedua adalah sikap orang yang datang kepada Allah dengan penuh rasa hormat, dengan pengharapan bahwa dia akan memperoleh belas kasihan kepada Tuhan. Mengapa dia berlaku seperti itu? Karena dia adalah menganggap dirinya atau dia dicap oleh orang lain. Dia merasakan, Tuhan, kalau saya jujur mengatakan di hadapan Tuhan, saya ini banyak sekali melakukan kesalahan. Tuhan, saya sudah banyak sekali melakukan dosa. Saya benar-benar tidak layak, Tuhan, untuk menghadap Engkau. Saya tidak berani, Tuhan, menatap wajah-Mu karena wajah-Mu adalah wajah yang kudus, wajah yang suci. Yang pantas saya terima, Tuhan, ada penghukuman atas kesalahan saya. Yang pantas saya terima adalah ganjaran. Sebab saya sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Tetapi Tuhan, saya datang kepadamu, mohon belas kasihan. Saya datang kepadamu Tuhan, hanya ingin mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya tidak berani Tuhan datang dekat-dekat kepadamu. Saya berdiri Tuhan, saya jauh-jauh. Tapi saya tahu Engkau yang Maha Kasih. Dan kasih-Mu itu menjangkau semua. Engkau dapat mengasihi aku Tuhan. Engkau dapat mengampuni aku Tuhan. Begitulah sikap daripada pemungut cukai ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bercermin melalui firman Tuhan ini, kira-kira sikap yang mana yang cocok dengan kehidupan kita? Adakah sikap ibadah yang orang pertama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi itu? Ataukah sikap orang yang kedua
yang penuh dengan penyesalan datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari tak ada satupun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang suci di hadapan Tuhan. Sebab apa? Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Enggak ada yang suci, tidak ada yang kudus, tidak ada yang tidak bercacat. Semua bercacat di hadapan Allah. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menepuk dada, kita menyombongkan diri kita. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu sikap kita di dalam menerima sakramen perjamuan kudus hari ini, selayaknya kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya yang berdosa ini, saya yang memerlukan kasih sayang-Mu, saya membutuhkan urapan jamahan-Mu Tuhan. Saya bersyukur kepadamu karena Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan kudus. Itulah sikap yang harus kita lakukan ketika kita menghampiri meja Tuhan. Meja perjamuan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kita harus menghampiri meja Tuhan dengan penuh kerendahan hatian. Kita menghampiri meja Tuhan dengan penuh hormat dan syukur. Sebab apa? Di bagian akhir Tuhan Yesus mengatakan, orang ini pulang dengan damai sejahtera. Adakah kita setelah menerima sakramen perjamuan kudus, setelah kita pulang dari ibadah ini, mendapatkan hati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Saya tidak mau mengatakan kita harus berdosa dulu. Kita tidak perlu hidup saleh, bukan begitu. Tetapi ketika kita merasa diri berdosa, ketika kita merasa diri banyak berbuat salah, jalan satu-satunya untuk mendapatkan penebusan adalah melalui datang kepada Yesus. Sebab Dia siap melayani kita. Darahnya yang kudus akan menjadi sarana yang menyucikan segala dosa-dosa kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga sidang jemaat yang beribadah di rumah, Tuhan telah menyiapkan bagi kita perjamuan kudus untuk kita nikmati. Tuhan tidak saja menyiapkan perjamuan kudus itu, tetapi Tuhan mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang percaya dengan sungguh-sungguh akan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, mengundang dan melayakkan saudara untuk turut serta ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Marilah kita menghampiri perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Pemuji pausanipun ulung dasa 3 angko siki rauring angko sanes kaping 3 titiang niki jatmo dosa. Ketika Tuhan Yesus menjelang disalibkan, Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya melaksanakan perjamuan malam. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan bersama, Tuhan Yesus mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah
inilah tubuhku yang telah diserahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, inilah darahku yang ditumpahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Tutupnya saja dibuka, ada osti di atas anggur itu. Dia akan terpisah. Ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk menjadi pengampunan dosa-dosa kita. Minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita menjadi penyucian atas dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan yang telah melayakkan kita untuk sekali lagi menerima sakramen perjamuan Tuhan Kudus. Kiranya kasih Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara kehidupan saudara dalam Kristus Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas perjamuan yang Tuhan sudah perkenankan bagi kita. Dan sekaligus kita juga menaikkan doa syafaat. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah sampaikan kepada kami. Terima kasih juga atas firman yang Kau sampaikan melalui peragaan perjamuan kudus. Sehingga memudahkan kami untuk menghayati akan kesengsaraan-Mu, pengorbanan-Mu, pelayanan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui perjamuan kudus kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang menyelamatkan, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur atas perjamuan-Mu yang ditandai dengan roti dan anggur, berlambang tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena melalui pengorbanan-Mu, betapapun hitamnya kehidupan kami, betapapun kotornya hidup kami, Engkau sanggup menyucikan kami dan menjadikan kami umat kepunyaan-Mu yang kudus. Sebab itu Tuhan, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur atas anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dengan segala macam bentuk pergumulan. Baik pergumulan yang dialami secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kesehatan, dalam ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Engkau lebih tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup untuk menolong setiap anak-Mu yang datang dengan penuh kerendahan hati, menghadap Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami meletakkan seluruh beban hidup kami, persoalan kami di bawah kaki salib-Mu. Biarlah dengan tangan-Mu Tuhan Engkau mengangkat, sehingga kami terlepas dari segala beban yang tidak dapat kami tanggung dan kami pikul. Kami pun berdoa Tuhan buat ibadah kedua yang akan dilakukan pada hari ini di tempat ini. Ada sebagian dari jemaat-Mu juga akan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang rindu menerima anugerah berkat dari Tuhan yang berupa perjamuan kudus. Engkau persiapkan hati batin jemaat-Mu, sehingga mereka pun boleh menikmati akan perjamuan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, kami turut bersukacita dan bersyukur atas anugerah pertambahan usia yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami pada pekan ini, yakni Ibu Niluh Sudani, Ni Ketut Agnes Angelita, Madelisa Stefani Mawuntu. Jika kami merenung-renungkan dalam hidup ini,
Jika kami melihat pengalaman kehidupan kami, sungguh Tuhan, tak seorang pun di antara kami yang memiliki kesanggupan untuk menambahkan umur, walaupun barang sedetik saja. Ketika kita menikmati hidup dan kehidupan ini, dan pertambahan usia setahun lagi, tentu ini adalah anugerah dari Tuhan yang layak kami syukuri dalam kehidupan kami. Dan serentak dengan itu, kami pun mohon kiranya Engkau Tuhan berkenan meneruskan kasih setia-Mu untuk saudara-saudara kami dan bahkan untuk kami semua. Kiranya Engkau akan memperlengkapi kehidupan kami ke depan ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Karena kami mohon semua ini karena kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu yang buat kami, sumber segala sesuatu yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Segala kegiatan yang kami akan lakukan selama pekan ini, kami pun pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh datang lagi beribadah kepada-Mu. Kami datang dengan hati yang bersyukur, untuk siap memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami sebagai bagian dari masyarakat, dari warga gereja Kristen Protestan di Bali, sungguh-sungguh berbeban untuk mendoakan gereja Tuhan di Bali ini. Setelah proses sidang sinode berjalan dengan baik, kini majelis sinode harian maupun majelis sinode lengkap akan menentukan personal-personal untuk mengisi di lembaga-lembaga baik itu departemen maupun lembaga khusus. Banyak yang saudara-saudara kami yang terpanggil untuk ini, tetapi tidak semua yang akan terpilih. Karena itu Tuhan, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis sinode harian yang akan menentukan pilihan, sehingga benar-benar Tuhan, siapapun yang terpilih adalah orang yang tepat, orang yang siap untuk bekerja melayani Tuhan. Tak putus-putusnya kami berdoa Tuhan untuk musibah yang dialami dunia dan juga dialami oleh Indonesia ini. Musibah oleh karena virus corona. Kami tidak ingin tenggelam dalam musibah ini Tuhan. Tapi kami ingin dengan semangat mengatasi setiap persoalan-persoalan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau izinkan segala sesuatu terjadi. Dan Engkau akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu di saat kami mengatasi pandemi COVID-19 ini, pakai kami semua Tuhan, pakai setiap aparat yang bertanggung jawab, baik itu Satgas COVID, orang-orang yang bekerja di bagian kesehatan, bahkan pemerintah kami, agar bersatu padu mewujud nyatakan kesiapan untuk melawan, memerangi, dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan pada akhirnya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Karena itu bersama-sama kami menyambung doa syafaat ini dengan menaikkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama oleh karena kita menerima perjamuan kudus baik di gedung gereja ini maupun di rumah tangga kita masing-masing. Kita mensyukuri akan berkat Tuhan oleh karena anugerah-Nya kita dilayakkan untuk hadir dan menerima berkat yang sungguh sempurna. Berita jemaat dapat kami sampaikan. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah kita minggu depan, kelompok 1 dan kelompok 4 akan beribadah jam 10.30. Kita bersama-sama minggu depan jam 10.30. Lalu yang berikut adalah kami menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita yang naik tingkat ke remaja. Ada 6 anak-anak kita. Saya akan membacakan Rio, Dilan, Ici, Agnes, Sally, dan Grace. Oleh karena itu mohon minggu depan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah jam 10.30. Akan dilantik menjadi pra remaja dan ke remaja. Dilantik menjadi pra remaja ke remaja. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan berita-berita selanjutnya silakan membaca lewat WA yang sudah disebar di masing-masing kelompok. Demikian berita jemaat pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membawa persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan pagi hari ini sekaligus persembahan ucapan syukur perjamuan kudus yang akan diletakkan, dikumpulkan di kantong biru, dan juga persembahan minggu kita di kantong merah. Kita akan menaikkan pujian apalah arti ibadahmu untuk mengiringi persembahan kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Jujur dan tulus ibadah murni
Mari kita bersama-sama membawa persembahan ini. Kami bersyukur Bapa di dalam sorga, karena hari ini, oleh karena berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami masing-masing, kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan adalah semua berasal dari Tuhan. Kami memohon ampun dari dosa dan kesalahan kami, kalau dalam persembahan ini kami salah untuk mempersembahkannya. Tuhan memberi berkat bagi setiap orang yang mengatur persembahan ini. Kiranya sungguh Tuhan Engkau memberi hikmat. Terima kasih Engkau kiranya memberi berkat untuk selanjutnya dalam pekerjaan tugas kami. Engkau akan mencurahkan berkat yang cukup buat kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa, akan menerima doa berkat, dan kita akan menutup ibadah ini dengan "Oh berkati kami". Saudara kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.